itu, Pak. Iya. Oke, selamat pagi, Pak. Jadi ada keperluan apa ya Bapak datang ke klinik saya? Nah, jadi selamat pagi dokter. Saya itu mengalami kayak nyeri itu dokter di bagian gigi, terutama bagian atas ya dok. Itu biasanya saya terjadinya tuh pas malam hari dan ketika saya habis minum minuman yang dingin tuh dok, seperti air es. Agak complicated ya. Karena berhubungan saya masih dokter koas, aku akan berikan kamu obat penenang nyeri nyala untuk sementara. Jika masih plus nyerinya, maka bisa datang lagi. Aku akan panggil ke dokter spesialis saya. Baik dokter. Sabar ya. Oke, ini obatnya. Baik dokter. Oke, Makasih ya dokter. sama-sama. Oh, tak dulu tuh Pak. Baik. Loh, Bapak ngapain sama ini di sini Pak? Jadi gini dokter kan seminggu yang lalu memberikan saya obat pereda rasa nyeri dokter. Iya. Saya sudah minum nih dokter apa yang dokter suruh. Tapi dokter gejalanya tuh masih timbul dokter. Justru malah saya lebih sering nih merasakan rasa nyerinya, nggak pas cuma malam hari aja. Itu kenapa ya dokter? Sabar. Sebelumnya Bapak sudah minum obatnya sampai habis dan terakhir itu Pak? Sudah dokter, sudah habis obatnya. Kayak ini masalahnya agak lebih spesifik ke gigi deh. Izinkan saya memanggil dokter spesialis saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah ini. Baik dokter. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, dokter. sudah lama Pak menunggu? Ya, lumayan lah dokter, 15 menit. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak. Kamu boleh duduk di situ. Silakan. Oke dok. Ya kalau boleh tahu Bapak ada keluhan apa ya Pak? Jadi gini dokter, saya tuh ada keluhan di mana sebelumnya setiap malam tuh saya merasakan nyeri gitu dokter. Terus kemarin saya diberikan obat pereda Ya. dari dokter ini, tetapi tidak hilang dokter, justru malah lebih sering terkena nyerinya dokter. Oh baik, baik. Untuk penyikatan gigi sehari sekali atau berapa kali dalam sehari? Oh, untuk sikat giginya saya memang jarang-jarang sih dokter, saya cuma sehari itu sekali aja dokter. Oh gitu. Apakah ada riwayat sebelumnya di keluarga pernah kena penyakit seperti ini? Tidak ada. Tidak ada sebelumnya. Apakah pernah sebelumnya ke dokter gigi? Sudah dokter. Sudah. Oke. Apakah pada saat ke dokter gigi kemarin itu melakukan perawatan hal yang sama seperti yang kamu alami sekarang? Tidak sih dokter, cuma dikasih obat pereda aja dokter. Ya. Untuk pengkonsumsian air putih dan makan makanan bergizi seperti buah dan sayur bagaimana? Untuk minum air putih saya sudah cukup ya dokter, udah 8 gelas sekitar. Tapi untuk mengkonsumsinya ya saya masih jarang-jarang sih dokter. Oh gitu, baik. Jadi ini saya simpulkan ya, kan kamu tadi ada sakit gigi, kemudian setelah diberikan obat anti nyeri tidak kunjung sembuh, itu bisa diakibatkan oleh gigi kamu sudah berlubang parah, yang mana itu sudah terkena ke saluran akar kamu, yang mana itu proses perawatannya adalah perawatan saluran akar. Jadi kalau untuk diberikan obat anti nyeri itu tidak akan mempan karena dia sudah sampai ke saraf kamu seperti itu. Gitu ya. Sebelum kita melakukan tindakan ataupun pemeriksaan mengenai karies atau gigi berlubang pada gigi kamu, alangkah lebih baiknya kita atau saya dapat menjelaskan mengenai ilustrasi gigi dan bagaimana saya bisa membuat kamu mengerti betul tentang struktur-struktur gigi dan bagian-bagian gigi. Baik dokter. Halo, aku Gigi Incisivus. Gigi incisivus adalah gigi yang berbentuk seperti pahat dan terletak di depan rongga mulut. Fungsi utamanya adalah untuk memotong makanan. Gigi ini memiliki mahkota yang bentuknya tuh seperti persegi panjang. Dan biasanya lebih panjang dari sisi insiso gingiva dibandingkan gigi mesiodistal. Pada bagian tepinya itu terdapat mamelon, yaitu tonjolan kecil yang berbentuk bulat, yang merupakan sisa dari lobulus pembentuk gigi yang akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Saya kaninus, nyeri biasanya akibat trauma oklusal, abrasi servikal, atau pulpitis yang menimbulkan nyeri tajam unilateral. Kaninus terbagi menjadi dua, yakni kaninus atas dan kaninus bawah. Pada kaninus atas, permukaan labialnya punya garis mesial yang cembung dan kres di sepertiga insisal. Distalnya sedikit cekung dan titik kontaknya ada di sepertiga tengah. Akarnya panjang, meruncing, dan biasanya melengkung ke distal. Di permukaan palatal, singulum dan rige-rige mengecil ke arah cups. Permukaan mesial terlihat lebih cembung, sedangkan distal adalah kebalikannya.
Selanjutnya ada kaninus bawah. Kaninus bawah bentuknya mirip kaninus atas, tapi lebih ramping mesial distalnya. Cupsnya condong ke mesial, permukaan lingual lebih rata karena singulumnya kurang menonjol. Akarnya berbentuk konus dengan ujung yang sering mengarah ke distal. Lalu selanjutnya ada permukaan proksimal dan insisal. Dari arah proksimal, cups tampak lebih ke lingual dan garis servikal melengkung ke insisal. Dari tampak insisal, bentuknya oval dan sedikit asimetris. Artinya sisi mesial lebih kurus, sisi distal lebih cembung. Karena posisi dan bentuknya, kaninus membantu mengarahkan gigitan dan memberi bentuk pada wajah. Itulah kenapa gigi ini disebut cornerstone dari rongga mulut. Hai, aku premolar. Jadi, jika ada karies oklusal atau retakan yang mengenai dentin dan mendekati rong pulpa, itu menyebabkan nyeri yang tajam. Contohnya, saat diketuk terasa nyeri, saat ditekan terasa nyeri, dan juga saat mengunyah juga terasa nyeri. Hai, saya Molar. Jadi, distal gigi molar itu adalah garis lengkung gigi, sedangkan lingualnya itu berhadapan dengan lidah. Jika molar ada karies profundal. Apa sih karies profundal itu? Jadi, karies profundal adalah gigi berlubang yang sangat dalam dan mendekati pulpa. Akan tetapi pulpa itu tuh belum terbuka sehingga belum ada rangsangan nyeri. Nah, gejalanya itu biasanya belum terlalu nyeri, kemudian tidak ada nyut-nyutan, dan ketika malam hari itu tidak terasa sakit. Kemudian ada pulpitis reversible. Jadi, pulpitis reversible ini adalah pulpa yang tidak bisa kembali normal lagi karena kerusakannya yang sangat berat atau kerusakannya yang sangat parah. Nah, gejalanya itu seperti nyut-nyutan yang kuat, kemudian menjelang ke kepala dan telinga, dan sakitnya itu ketika di malam hari. Kemudian yang terakhir itu ada abses peripikal. Apa sih abses peripikal itu? Jadi, abses peripikal itu adalah infeksi yang sudah melewati pulpa dan akar gigi sehingga membentuk nanah. Nah, gejalanya itu seperti nyeri yang sangat berat, kemudian bisa menimbulkan demam, bisa menimbulkan demam, kemudian gigi dan gusi bisa bengkak, dan sakitnya itu ketika di malam hari. Jadi seperti itulah tadi pemaparan secara singkat dan jelas mengenai bagian-bagian gigi dan struktur gigi. Apakah kamu setelah diberikan pemahaman tadi telah mengerti apa itu struktur gigi dan bagian-bagian gigi? Oh, sudah dokter, saya sudah paham sekali. Jadi mungkin sakit gigi saya itu gigi molar ya dokter? Iya, baik, benar sekali. Seperti itu. Ya, dokter, saya izin bertanya dokter. Iya. Apakah tulang itu termasuk gigi dokter? Oh, seperti itu. Ini banyak pertanyaan yang telah diajukan oleh beberapa pasien saya sebelumnya. Jadi seperti ini. Halo semuanya, aku tulang. Di sini aku beda sama gigi, jangan disama-samain ya, tolong. Karena aku memiliki vaskularisasi yang baik. Yang kedua, aku punya sumsum. Dan yang ketiga, aku bisa regenerasi. Kalau gigi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu enamel, kedua dentin, dan juga pulpa. Semuanya punya tugas masing-masing. Tapi di enamel dia tidak memiliki sel hidup, menyebabkan giginya tidak dapat melakukan regenerasi. Yang kedua, ada dentin. Ketika sudah mencapai dentin, seperti lubang ataupun karies dan macam-macam, itu ada namanya tubulus penyebab nyeri. Jadi akan terasa nyeri gitu. Yang ketiga ada pulpa. Di sini terdapat pembuluh darah. Tetapi hanya di pulpa inilah terdapat pembuluh darah menyebabkan vaskularisasi pada gigi. Sedangkan kalau aku sangat vaskular karena di setiap bagiannya aku memiliki pembuluh darah. Dan aku dapat melakukan regenerasi dengan menggunakan osteoblast dan osteoklasku. Oh, ternyata begitu ya dokter, bahwa tulang dengan gigi itu berbeda ya? Ya, benar sekali. Ya, baik dokter, itu sudah menjawab sekali pertanyaan saya. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.